Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Hanifuddin selaku dosen penganggu mata kuliah media pembelajaran. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Nah, ini adalah yang kami lihat adalah gambar awal atau tulisan awal klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya, mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada media yang produksi pabrik. Terus berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Ya. A. Klasifikasi media menurut Rudy Graetz. Kita cari yang ini. Klasifikasi media menurut Rudy Graetz mengidentifikasi jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Berarti ada 3 unsur. Berdasarkan 3 unsur tersebut, dan mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok, yaitu yang pertama media audio, yang kedua media cetak, yang ketiga media visual diam, yang keempat media visual gerak, yang kelima media audio semi gerak, yang keenam media semi gerak, yang ketujuh media audio visual diam, serta yang ke-8 media audio visual gerak. Terus lanjut yang B, klasifikasi media menurut Anderson pada tahun 1976. Menurut Anderson, ini gimana ya guys? Anderson, cari, saya lupa. Anderson, nah ini bawah kata konsep ini ya, Anderson. Menurut Anderson, mengelompokkan media menjadi 10 golongan sebagai berikut. Golongan media audio, contohnya kaset audio, siaran radio, dan telepon. Terus yang kedua cetak, media cetak, contohnya buku pelajaran, model buku pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Terus yang ketiga media audio cetak, contohnya kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Terus yang keempat proyeksi visual diam, contohnya overhead transparansi atau OHT atau film bingkai slide. Terus lanjut yang C, klasifikasi media menurut Kemp atau Dayton pada tahun 1985. Kemp atau Dayton. Ya, ini gimana guys? Oh ya, ini ya, sebelah kanan kita ini. Ya, saya Kemp Dayton. Menurut Kemp dan Dayton mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu media cetak, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Contohnya buku teks, lembaran penuntun belajar. Terus yang kedua media pajang, pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip card, papan magnet, papan kain, papan buletin. Terus yang ketiga OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual, baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Terus yang keempat rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan.
Terus yang ke D, klasifikasi media menurut Scrum pada tahun 1985. Klasifikasi menurut media menurut Scrum, ya ini ya guys ya, Scrum menggolongkan media atas dasar kompleknya suatu media. Atas dasar ini Scrum membagi media menjadi dua golongan, yaitu media besar atau media yang mahal dan kompleks, dan media kecil, media sederhana dan murah. Termasuk media besar misalnya film, televisi, dan video LCD. Sedangkan yang termasuk media kecil misalnya slide, audio, transparasi, dan teks. Nah, itu adalah contoh media menurut Scrum. Terus yang E, klasifikasi media menurut Leslie, Pollock and Riggins pada tahun 1992. Nah, menurut mereka media mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok, yaitu media berbasis manusia, contohnya guru, instruktur, tutor, atau madu. Nah, media berbasis manusia. Terus yang kedua, media berbasis cetak, contohnya buku latihan, alat bantu kerja. Terus yang ketiga, media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bahkan grafik. Terus yang F, klasifikasi media menurut Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1996. Ini membuat klasifikasi media yang lebih sederhana sebagai berikut: 1. Media yang tidak diproyeksikan, 2. Media yang diproyeksikan, dan 3. Media audio. Terus yang G, klasifikasi media menurut Sells and Glasgow atau pada tahun 1990. Melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional, contohnya seperti gambar, poster, foto, audio, film, televisi, dan yang lain-lain. Terus yang kedua, pilihan media teknologi mutakhir, media berbasis telekomunikasi, telekonferen. Yang kedua, kuliah jarak jauh. Yang ketiga, sistem komputer intelijen. Terus lanjut yang K, klasifikasi media menurut Setiosari dan Sika Budin pada tahun 2005. Yang pertama, di sini menurut mereka ada 2 klasifikasi berdasarkan bentuk dan sudut fisiknya. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam, media pandang terang. Terus yang kedua, klasifikasi berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut: pengalaman langsung, pengalaman tiruan, pengalaman lain. Oke, yaitu terus ada yang I, klasifikasi menurut Cerulat dan Early mengenai media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam benda sebenarnya, realita, presentasi verbal, presentasi grafis. Terus lanjut yang C, klasifikasi media menurut Kemp, Morrison, dan Ross dalam Simalunino. Kesimpulan dari beberapa sekarang ini mana media menjadi beberapa golongan sebagai berikut: benda sebenarnya, media cetak, media grafik, media 3 dimensi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Baik, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.